tim Belanda ini memang banyak orang yang ada pro ada kontra ya, soalnya kita ini kok jadi Hindia Belanda lagi gitu kan. Tapi bagi saya begini, naturalisasi itu biasa sebetulnya. Saya setuju kalau memang berdarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola kepada pemirsa cinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Kita kali ini bersama tamu spesial dari KBA News TV, yaitu Bapak Rahim Sukasa, dan beliau ini jam terbangnya sudah sangat tinggi di dalam sepak bola Indonesia, malang melintang. Beliau pernah menjadi manajer kenamaan dari Pelita Jaya yang juara Galatama, yaitu Liga Indonesia sebelumnya, sekarang namanya. 3 kali menjuarai, dan kemudian juga pernah menjadi manajer tim nasional kita, timnas, dan juga pernah mengepalai badan tim nasional kita juga. Dan juga beliau juga membawa klub Pelita Jaya menjuarai ASEAN, dan penting sekali beliau juga sempat untuk menjadi mantan calon ketua umum PSSI ya, dengan jam terbang keilmuan dan pengalaman beliau, dan Indonesia tentu akan membutuhkan ya pemikiran dan pengalaman dari Pak Rahim Sukasa ini. Dan beliau juga pernah memimpin Brisbane Roar yang juga dimiliki oleh sosok Indonesia, Bang Nirwan Bakri, sampai sekarang masih dimiliki. Yang sekarang ini di situ main Rafael Strike, ya, walaupun cuma menit bermainnya yang masih kurang. Mungkin nanti Bang Rahim bisa bisik-bisik lah supaya orang anggota timnas kita ini bisa dapat menit bermain ya, walaupun tidak bisa lobby ya Pak ya, tetap yang menentukan itu di sana. Tetapi kalau misalnya ya betul-betul tipis, motivasi Strike ini kan luar biasa kalau untuk timnas kita. Gol cantiknya di Bahrain kan kita masih merindukan juga gitu. Nah, bersama saya Ramadan Pohan di sini ditemani oleh saya Laras Atmaswari. Ya, dan kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan Bang Rahim Sukasa ya. Yang beliau ini adalah dari keluarga Bobotoh Persib juga ini, ya kan? Masih juga kan? Iyalah Bobotoh ya. Ya. Pak Rahim, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Rahim Sukasa, kita bicara timnas. Saat ini di mata Pak Rahim, apa kabar sepak bola Indonesia dan timnas kita sekarang? Timnas kita yang dipegang oleh Sintayong, ya. Waktu itu masih dipegang oleh Sintayong, menurut saya sih maju sekali. Oke ya. Maju sekali. Dan dalam pertandingan yang kita nggak pernah dapat, kan kita dapat. Under 23 kita kan 4 besar. Dan waktu itu mau mumpung bisa 4 besar di Asia ya kita mau coba ke Olimpik begitu. Waktu itu kalah sama dia, tim dari Afrika ya. Dulu kita nggak pernah 4 besar. Demikian juga pre-World Cup yang sekarang ini kita kan masih masuk ronde ke-3. Dulu kan ronde ke-1 udah gugur. Sekarang kalau masuk ronde ke-3 udah cukup bagus lah ya. Tapi ronde ke-3 ini belum selesai kan. Nah, makanya saya juga waktu itu kaget, padahal waktu tinggal 2 bulan, kenapa Sintayong kok diberhentikan gitu. Kan belum selesai ronde ke-3-nya gitu. Jadi saya juga berpikir ada apa sebenarnya di federasi ini, kenapa Sintayong diberhentikan, dengan alasannya kan komunikasi. Kalau menurut saya strategi. Ya, kalau soal strategi kan dia lebih tahu daripada kita.
Kan dia pelatih, Iya. dia tahu kemampuan pemain kita di mana, ya strateginya. Dikritik parkir bus katanya. Mau parkir bus, mau apa, itu kan taktik. Ya. Mourinho juga parkir bus, tapi dia pelatih besar. Dia bikin Chelsea juara. Orang mau bilang parkir bus, kalau turnamen dan kompetisi yang penting menang. Kalau komunikasi tadi? Kalau komunikasi, dia udah 5 tahun di sini. Di sepak bola itu, komunikasi sepak bola itu udah internasional. Kalau kita bilang offside, orang semua ngerti. Kalau bilang corner kick, semua orang ngerti. Bahasa sepak bola itu semua orang ngerti. Kalau umpamanya secara individu dia mau bicara sama pemain kurang bisa bahasa Indonesia, ada translator. Dan di dunia sepak bola biasa itu translator. Pelatih Italia, pelatih Inggris juga belum tentu bisa bahasa Inggris. 무전에 알겠지? 네, semuanya. 제가 고생했는 거 Semua udah baik dan 마지막 udah 꼭지를 keras. 따야지. Kita harus udah dapat hasil yang lebih baik. 지금까지 이제 60% 올라왔어. Ini baru bisa 60까지 naik 왔어. 60% ini. 60까지 와서 Sudah naik, 고생했으니까 udah 60% sampai sini. 마지막 40원 어떻게 할 것이냐. Nah, sisa terakhir 40% bagaimana kita akan isi itu? 좋아, 우리 선수들 한 거야. Itu yang pemainnya harus kita lakukan. 오케이? Dia kan ada translator bahasa Inggris. Jadi maksud saya, kalau dibilang masalah komunikasi udah 5 tahun. Iya. Kenapa nggak ada tahun pertamanya diganti? Kalau soal apa namanya bahasa. Atau mungkin ini Bang, sorry sepotong. Barangkali karena mayoritas dominan timnas kita sekarang itu berasal dari luar negeri, utamanya dari Belanda. Iya. Saya rasa nggak ada masalah. Dari Belanda atau dari mana asal dia mengendarai Indonesia dan sudah dari Indonesia kan nggak ada masalah. Pelatih dari manapun juga nggak masalah. Ya. Pelatih di Belanda juga mungkin banyak juga orang dari Amerika Ya. Latin atau apa yang. Tapi itu udah inilah. Kita berterima kasih kepada Sintayong karena Sintayong membawa level sepak bola Indonesia seperti sekarang ini yang udah dikenal sama internasional sekarang ya. Ya, ya. Nah, sekarang ini kita bicara yang sekarang ini Bang. Kalau sekarang ini terus terang saya mau komen karena saya nggak tahu. Bukan buta. Hah? Bukan buta, maksudnya tidak tahu peta terhadap yang sekarang ini. Tahu karena pemain-pemainnya kan masih bekasin. Oh, ya. Cuman kan pelatihnya yang lain sekarang. Saya nggak bisa ngejudge karena saya nggak tahu track record tuh bagaimana. Saya nggak tahu. Oh. Tapi kalau salah satu asistennya tuh saya tahu dia pernah ngangkat Liga 2. Oh ya, Alex Pastor. Ya, dua tim dia naikin ke Liga 1. Berarti dia oke lah. Track record. Cuman sekarang kan permasalahannya waktunya tuh kapan latihannya mereka? Kan ini tim nasional, bukan klub. Ya. Kalau klub setiap hari kita bisa ngomong, bisa berdiskusi, bisa latihan dan bisa bermain. Kalau tim nasional kan nggak bisa, karena pemain-pemain itu main di klub masing-masing. Nanti begitu selesai main, mau tanggal 20 sekian main di Belanda, mungkin beberapa hari sebelum dia selesai main di game, dia mesti ke Australia kan. Jaraknya kan jauh tuh. Ya, ya. Belanda ke Australia. Belum jet lag-nya, timingnya, dan lain. Latihannya kapan? Ya. Gitu. Mungkin Pemain abroad kita Bang tiba pada tanggal 17 dan 18 Maret. Yang dari luar ya. dari Belanda. Yang dari Eropa ya, dari Amerika itu tanggal itu. Tanggal 17, 18 mereka tiba di Sydney. Tanggal 20 udah pertandingan lawan Australia. Ya. 17, 18 baru datang. 19 mungkin bisa jet lag kan zaman. Mas, 19 sore mungkin baru latihan gitu kan. Nah, kalau latihan bukan 1-2 kali aja. Nah, kalau memang sistemnya sama seperti sebelumnya, no problem lah. Tapi kan pelatih punya strategi lah beda-beda gitu. Jadi kalau pemain Belandanya cocok dengan strateginya Piet Cuypers dan asistennya seperti mereka bermain di Belanda, yang membangun, insya Allah kita bisa bagus. Tapi kalau saya belum tahu persis, kalau ditanya kira-kira bisa menang atau enggak, saya nggak bisa. Tapi mungkin apa namanya, dari Australia pelatihnya masih yang dulu. Masih yang dulu. Nah, ini pelatihnya kan baru, jadi kita juga mesti lihat apa beberapa pengalamannya sama atau kira-kira
seperti apa yang ada di Belanda. Betul. Kalau seperti apa di Belanda, mungkin anak-anak Belanda ini ya mungkin nggak sulit untuk mempraktekannya di lawan Australia. Nah, jadi saya pikir ya 50-50 lah. Kalau harapan kita 50-50. Ekspektasi dari publik sepak bola kita ini ngeri bang. Nah, Berharapnya itu minimal seri. Seri, ya. Nah, kalau seri saja menurut saya alhamdulillah. itu udah menang kita sebenarnya kalau Iya, seri. kan di sini juga seri. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau seri kita alhamdulillah. Kita lawan Bahrain, lawan Cina. Saya juga nggak tahu bisa menang atau menang. Bahkan kemudian lawan Bahrain kita. Iya. Indonesia Habis kan. dari Australia. Ya, lawan Bahrain, terus kemudian lawan Cina. Terakhir lawan Jepang. Gitu kan. Lawan Jepang kan kita di sini udah kalah 4. Nah, nggak tahu kalau di Jepang bagaimana. Nah, itu kalau average itu penting juga untuk bisa mendapatkan nomor 2 atau nomor 3. Jadi maksud saya, ya kita berdoa aja lah supaya tim nasional kita bisa mendapatkan poin yang baik dalam 3 pertandingan melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Karena Bahrain juga kalah sama Cina. Australia juga kalah sama Bahrain. Kita kalah sama Cina. Tapi kita bisa tahan Bahrain, kita bisa tahan Australia. Gitu. Nah, jadi saya pikir ya kita berusaha lah supaya tim nasional kita, karena mayoritas dari Belanda dan sekarang pelatih dari Belanda, kita lihat aja apakah pelatih ini bisa mengatasi kekurangan pemain ini yang ada sebelum dia. Kalau Bang Rahim tidak khawatir tentang waktu 2 hari itu. Kalau saya sih terusnya sebagai saya kan bukan pengamat, saya pelaku kan. Ya. Saya tahu nggak gampang dilatih itu, sama sekali nggak gampang. Dilatih itu kan kalau di sepak bola kan World Cup tuh World Cup, atau ini 2 hari kan. Nah, saya nggak tahu pasti nih apakah bisa atau memang nggak bisa. Cuman baik berhasil maupun tidak berhasil, ya kita nggak bisa nyalain pelatih atau pemain. Waktunya kurang soalnya. Jadi saya malah berpikir supaya kita nih jangan terlalu banyak ngomong. Karena saya lihat kan ini terlalu banyak ngomong. Kerja belum ngomong gitu. Jadi saya pikir biar deh mereka suruh kerja aja dulu. Kita lihat hasilnya, nah kita bisa lihat baik atau tidak baik. Baik, Pak Rahim, balik lagi ke permasalahan mayoritas berasal dari Belanda dan tumbuh dalam sepak bola Belanda dan pelatih timnas di bawah head coach pelatih Patrick Kluivert dan 4 asistennya dari Belanda juga. Berarti timnas kita sekarang potensialnya lebih kuat dan lebih padu dong. Kalau menurut saya memang sekarang ini lebih kuat daripada dulu, daripada sebelumnya. Maksudnya sebelumnya. Kalau waktu sebelumnya itu kan tim nasional kita kan belum apa ronde pertama kalah. Main away kalah juga. Gitu. Seperti contoh ini tim under berapa nih kemarin ini tim under 20 ya. 20. Waktu main di Cina kan nggak mana-mana kalah. Gitu kan. Jadi dalam pertandingan internasional itu home away itu mesti yang berprestasi baik. Kalau kita nggak pernah menang away, ya sulit. Gitu. Jadi menurut saya kalau umpamanya yang tim Belanda ini memang banyak orang yang ada pro ada kontra ya. Soalnya seolah-olah kita ini kok jadi Hindia Belanda lagi gitu kan. Tapi bagi saya begini, naturalisasi itu biasa sebetulnya. Di Perancis juga orang-orang hitam semua, ya, itu dari, tapi dia dari kecil di sana. Jadi kalau memang saya setuju kalau memang berdarah Indonesia. Kalau dia berdarah kakeknya orang Indonesia atau nenek orang Indonesia, bisa oke lah. Tapi kalau mamanya uyut-uyutnya orang Indonesia udah kejauhan gitu. Dan syaratnya kan memang cuma sampai kakek kan? Cuma sampai kakek kan, FIFA bilang itu. Jadi masih dekat gitu. Kakek, bapaknya sama dia kan gitu. Nah, itu masih oke karena terus terang aja, saya kan lama juga tinggal di Belanda. Orang Belanda itu senang orang Indonesia. Masyarakatnya ya. Ya kita nggak tahu
politiknya saya nggak ngerti. Tapi kalau orang tua Belanda itu, karena mungkin dia pernah di Indonesia menikmati happy-nya dia menjajah Indonesia, ya dia senang sama orang Indonesia gitu. Tapi saya selalu berpikir gini, kalau saya kan tinggal di Eropa lama, jadi saya sama orang Barat tuh nggak keras 100%. Cara berpikirnya dia kolonial, gitu. Meremehkan kita orang-orang Asia. Jadi kita juga nggak boleh terlalu merendah. Jadi kita mesti ada apa namanya proud yang lah. Jangan pikir dia lebih hebat dari kita. Sekolah juga saya lebih bagus dari mereka, gitu kan. Nah, makanya saya juga di federasi kita menghormati mereka, tapi kita jangan terlalu merendah. Karena begitu kita merendah, nah biasa Pak. Kembali tadi itu Bang, yang pemainnya dominan Belanda, pelatihnya juga dominan dengan stafnya yang 4 orang itu juga adalah mantan timnasnya Belanda juga gitu. Dan memang secara teoritis komunikasi kebatinannya itu menjadi lebih mudah ya gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih nangkep untuk apa yang coach mau gitu ya. Apalagi juga tadi dengan jajaran yang seperti itu. Secara teoritis ya kan, kita ini kan ya boleh dibilang tim bayangannya Belanda gitu kan. Artinya kalau di sana tim Garuda ya kan, kita harimaunya kita gitu ya kan, atau bantengnya kita gitu. Artinya beda tipis gitu ya di sana sama di sini. Secara teoritis itu akan, tadi yang kata Mbak Laras tadi, pasti akan lebih kuat, lebih padu dong, lebih potensial untuk itu gitu. Iya, memang kalau menurut saya secara fair saya belum bisa bilang bahwa mereka lebih baik pada sebelumnya. Dan sekarang di Belanda sendiri, kalau Indonesia main, dia live. Yang benar itu. TV berbayarnya live. Oke. TV berbayar live dan mereka seperti kayak di sini di apa namanya, nonton bersama atau apa tuh? Oh, nobar. Masyarakat Indonesia dan masyarakat yang berdarah Indonesia ramai-ramai ngumpul. Jadi sekarang itu TV-nya juga secara langsung. Iya. Jadi ada dampak positif itu juga ya, dari peningkatan jumlah penonton, jumlah supporter Indonesia juga jadinya. Oh iya. Iya kan? Orang apalagi ketika Indonesia menang sama Saudi Arabia, senang sekali di sana. Simon Tahamata juga akan jadi direktur teknik. Tidak mungkin. Enggak, mana tahu ada dengar. Enggak. Oke, lanjut. Pak Rahim, berapa persen peluang Indonesia masuk Piala Dunia 2026? Walau kita tahu di depan lawan-lawan sangat berat, yaitu Australia, China, Bahrain dan Jepang. Kalau bisa nomor 2 itu berarti kita langsung lolos. Otomatis. Iya. Atau kita bisa 8 lagi. Enggak, otomatis lah. Kalau di bawah Jepang. Ya. Kalau di bawah Jepang, kita otomatis. Iya, kalau 3 berarti ada putaran keempat. Nah, putaran keempatnya melawan Middle East. Ke Middle East. Yang moga-moga kita mesti nomor 2 supaya kita safe. Iya. Tapi ya kita harus berusaha sekuat tenaga. Kalau pemain berapa persen kata Mbak Lara? Iya. saya nggak bisa ngejak, saya rasa bukan keterangan. Kalau 65 realistis nggak? 60%. Ah. Saya nggak bisa ngomong. Cuma yang saya pikir itu Belanda itu harus bisa membuat kita masuk World Cup supaya apa? Selain namanya dia naik, selain tim Indonesia namanya naik, untuk dia pribadi juga enak. Dia bisa naik gaji di klubnya. Karena prestasinya dia mau mewakili Indonesia bisa World Cup, naik gajinya tinggi itu. Bisa main di klub kelas atas di Belanda sekarang kan dia main di kelas yang menengah. Nggak ada yang main di PSV, nggak ada yang main di Feyenoord, di Ajax nggak ada. Jadi mungkin di Utrecht ada satu masalah. Tapi maksud saya Munchen Gladbach. Tapi mesti dia berusaha keras supaya tim nasional kita bisa masuk paling nomor 2. Supaya untuk dia sendiri sangat menguntungkan secara pribadi. Ya. Ada hal lain lagi Bang, itu pemain-pemain katakanlah lokal untuk sederhananya ya,
itu mengalami peningkatan dan masing-masing mau menunjukkan kepada Patrick Kluivert bahwa mereka itu bisa dan mampu. Terbukti dari Egy Maulana Fikri menaik performanya, Ramadan Sananta naik performanya, semua pada naik ini gitu ya. Ada juga dampak positifnya. Abang melihat itu juga nggak? Saya lihat ada beberapa pemain kita. Jadi gini, ada pemain yang bagus di klub, tapi nggak bagus di tim nasional. Ada sebaliknya juga ada. Sebaliknya di tim nasional dia bagus. Buruk di klub di nasional Nah, ya. itu yang kita mesti perhatiin. Kalau kita orang bola, orang yang pernah ganti, kita nggak mengerti. Ini anak bagus di klub, tapi bukan bagus di tim nasional. Rahim, berapa persen peluang Indonesia masuk Piala Dunia 2026? Walau kita tahu ya Pak, di Ya, depan itu berat. lawannya berat-berat. Ada Australia, China, Bahrain, dan Jepang. Ya, saya kalau ditanya berapa persen, kayaknya saya kurang bisa meramal Ya. gitu ya. Karena saya juga nggak tahu sekarang kekuatan Australia bagaimana. Kalau 5-10 tahun lalu saya tahu kekuatan Australia kuat sekali. Tapi sekarang Australia nggak begitu kuat. Dulu ada Magdiduka, Ya, Harry Kewell. betul. Sekarang nggak ada lagi Pak. Ya, Sultan nggak jadi main. Yang andalannya sekarang, Sultan Sudah cedera. cedera. Ya, makanya saya nggak tahu kekuatan sekarang, dan saya juga nggak tahu sekarang pelatih kita ini yang baru bagaimana. Gitu. Jadi saya kalau ditanya berapa persen, saya nggak tahu. Cuma saya berharap Indonesia bisa menang lah. Saya berharap. Tapi berharap ya. Hasilnya nanti bagaimana nanti kita lihat aja nanti. Kayaknya Pak Rahim masih ragu nih kita untuk menang. Ya, sekarang saya ini pelaku Pak ya. Saya bukan pembina apa bukan pengamat. Bukan pandit ya. Iya, jadi saya tahu susahnya bagaimana membina tim itu. Sedangkan pelatihnya yang sekarang ini kan belum pernah melatih tim nasional kita. Tapi mungkin cuma 2 hari aja dia melatih terus game. Jadi saya nggak bisa tahu bagaimana nanti hasilnya. Saya belum pernah lihat bagaimana latihannya dia. Bang Rahim juga ingin mau menyampaikan bahwa publik sepak bola Indonesia juga harus realistis, jangan terlalu berlebihan ekspektasinya begitu Bang. Kan gini Pak, di sepak bola itu nggak bisa menang terus, nggak bisa kalah terus. Kalau di sepak bola nggak bisa draw terus. Sekarang bisa menang, besok bisa kalah. Harus realistis, jangan mengharap yang berlebihan. Bagi saya masuk 3 ini udah bagus, udah bagus. Nah kalau syukur-syukur bisa lebih. Kalau seandainya kita juga kalah sama Australia, besok ya memang kita harus kalah. Gitu. Nggak usah excuse lagi. Tapi kita sudah tahu bahwa waktunya sempit untuk melatih tim nasional kita ini. Jadi mungkin mereka latihan seperti yang apa yang dilakukan sebelumnya aja, supaya nggak susah untuk mempraktekannya. Jadi kalau ditanya berapa persen, saya nggak bisa paham. Walaupun timnas kita ada strikernya Ole Romeni, kemudian ada pemain Munchen Gladbach Kevin Dix, dan kemudian juga ada Jairo Ridwald ya, yang kita tahu gelandang kayak kuda itu napasnya itu juga. Ya, Masih yakin? secara individu sih boleh-boleh aja Pak ya. Tapi kan yang boleh 11 orang. Nah, Gitu. Nah, bagaimana teamworknya itu ya yang saya belum tahu, karena belum pernah main kan. Kalau dia udah pernah 3-4 kali, kita udah tahu nih kira-kira gimana. Sekarang kan kita nggak tahu cuma namanya ya. Cuman yang saya harapkan cuma satu itu Pak. Namanya federasi nggak usah terlalu banyak ngomong. Di luar negeri juga federasi nggak banyak ngomong. Kalau orang mau nanya soal sepak bola timnya, kan nanya ke pelatih. Pelatih yang lebih tahu. Nanti pengurus ya nggak ada. Kalau dengar nggak Pak? Pengurus ngomong dulu. iya, iya. Nggak dengar kan? Yang ngomong ya soal pelatih. Karena dia yang lebih tahu gitu Pak. Jadi maksud saya jangan kebanyakan orang ngomong. Ini ada salah satu contoh Pak. Esko itu Pak, di luar negeri nggak boleh ngomong sendiri. Karena Esko itu kolegial. Dulu saya pernah diceritakan oleh
teman saya Bapak dari Tahir. Oh. Dia kan Esko, AFC. Jadi waktu dia dari salah satu apa di mana ditanya sama wartawan, dia jawab bla 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 bla. Ditegur kata dia sama sepak bola AFC. Dua AFC nggak boleh ngomong sendiri. Jadi AFC kan ngomong kita bertiga kan, kalau saya ngomong sendiri belum tentu Bapak cocok ke masalah ini mesti kita. Jadi Harus dimitingkan dulu. iya, jadi kita nih jangan seneng ngomong gitu loh. Nah, orang kita nih kalau lihat mic, senang deh dia ngomong deh gitu. Jadi yang ngomong biar ada pelatih. Tapi karena pelatih belum kerja, dia juga jangan ngomong. Jadi ya, nanti aja lihat hasilnya. Sementara publik kita itu Bang pada pengen tahu perkembangan timnas kita itu. Iya. Itu gimana Bang? Makanya kita ini yang pelaku Kasih ke rumah saja. enggak, Pak, harus menjelaskan yang betul. Yang betul, jadi seperti tadi Bapak bilang, jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Jadi harus fair, kekuatan kita di mana, lawan di mana. Gitu. Ini kan sekarang seolah-olah kita ini tinggi sekali gitu kan Pak. Tahu-tahu lawan Jepang kalah 4-0. Jadi kita mesti sedang aja deh di sekarang ini, sedang aja. Syukur-syukur bisa menang, kalau kalah pun dia udah ketiga, nggak jelek sekali. Jadi kita mesti kasih penjelasan yang benar agar publik sepak bola kita juga ngerti. Kalau enggak kita kalau ngomongnya tinggi, publik kan harapannya lebih tinggi lagi Pak. Jadi bisa hanya mengharap untuk orang-orang federasi jangan terlalu banyak bicara. Nah kita tolong aja kalau lihat aja nanti di mana pemain itu datang. Kan sekarang kan problem banyak. Nanti pulang lah naik apa charter kan nggak perlu ngomong. Iya kan Pak? Sama promosionalnya tapi nanti pulang nggak naik kita kan nggak perlu. Ya, baik Pak. Kan pemain diaspora itu kan profesional ya Pak. Apakah mereka bisa cepat beradaptasi dengan waktu yang mepet? Iya, pengalaman Abang kan Iya. dengan sepak bola Jerman, Iya. Belanda, Eropa lah kita bilang. Jadi begitu dia main, pelatih kan gini Pak, pelatih kan milih pemain yang cocok untuk tipenya dia kan, 11 pemain. Dari Jerman tuh ada kayak gini itu ada kayak ini Pak, ukuran pemain-pemain yang dia main di Liga Bundesliga Pak. Jadi pokoknya 5 sampai 10 gitu Pak, posisi A 8. Pertandingan kedua 8, ketiga Skornya. 8, ini angkanya Skor. poinnya. Ada yang 9, pertandingan kedua 6, ntar 6 lagi, ntar 9 lagi. Nah itu yang untuk tim nasional yang dipakai itu yang stabil Pak. Dari 8, 7, 8, bukan 10, ntar 6 itu. Bagaimana kalau lagi 10, atau besok mandi tim nasional dia 6 Pak. Berarti harus ada bioritmik gitu. Iya Pak, dan itu kan semua ada di federasi kan ada hitungannya. Nah, jadi kalau pelatih milih dari 11, kita tanya ke netizen juga kan bisa baca Pak. Netizen juga milih 8 juga atau 11, itu udah benar Pak. Dan kalau menurut saya pelatih Jerman milih pemain hampir sama sama netizen ini pemain Pak. Jadi sama pandangannya, makanya Jerman bisa bagus. Mana asal Bapak tahu Jerman memilih lama Pak. Sebagai contoh 2002 dia kalah gitu. 2006 main di kandang kalah lagi, kalah regenerasi. Dia udah coba regenerasi 2010 kalah lagi Pak. Ya kan 2014 baru menang. Berapa tahun Pak? 2012 atau 2012 tahun itu Jerman Pak. Kita gimana Pak? Kita kalau bisa 25 tahun aja udah bagus Pak. Jadi kita mesti ngerti keadaan kita supaya masyarakat juga tahu keadaannya ini. Nggak terlalu tinggi pengharapannya, tapi mengharap. Tapi kalau nggak sampai, ya is okay, asal ada kemajuan seperti sekarang ini. Baik Pak Rahim Sukasa, ini terakhir pertanyaan saya. Apa catatan dan saran Pak Rahim kepada jajaran pengurus Ketum PSSI Pak Erick Thohir dan jajaran pelatih timnas kita untuk reputasi dan kemajuan sepak bola Indonesia? Kalau untuk federasi, tadi saya bilang
jangan terlalu banyak bicara. Biarkanlah orang yang di lapangan yang kerja, pelatih dia kerja, dan kasihlah waktu sama pelatih, namanya 2 tahun minimal. Kita lihat apa kemampuannya. Pergantian pelatih itu di mana-mana itu wajar. Tapi yang penting itu timing, Pak. Kalau Sintayong kenapa orang ribut? Timingnya terlalu mepet, Pak, antara dia diberhentikan sama kita pertandingan selanjutnya atau itu. Kalau sisanya musim 6 bulan, 9 bulan mungkin orang nggak ribut, Pak. Dan biasanya, Pak, pelatih itu diganti kalau reputasinya jelek, Pak. Diganti. Tapi menurut saya Sintayong waktu melihat tim nasional nggak jelek kan reputasinya. Malah kita bisa mennama Saudi Arabia terakhir, Pak, ya. Itu kan juga pernah terjadi gitu, Pak. Nah, kenapa dia diganti itu dari pasar barat, netizen itu. Tapi udahlah, itu udah lewat. Sekarang bagaimana penempatan baru ini supaya dia bisa mengangkat tim nasional kita ini ke depannya lebih baik. Makanya dikontraklah minimal 2 tahun. Ya. Dan orang itu benar-benar harus mempraktekkan apa yang katanya dia hebat. Karena dia harus mencari bibit-bibit pemain orang Indonesia lokal. Karena orang Indonesia lokal bisa nggak sih main bola? Bisa, Pak, tidak bisa. Tapi memang harus sabar, Pak. Saya ini, Pak, kalau boleh ngomong, Pak, waktu saya Primavera itu setahun, Pak. Kalau saya boleh ngomong, setelah teknik dan psikolog bicara, sebetulnya yang yang 100% itu separuh aja, Pak. Sisanya masih bisa disarankan, yang separuh disarankan. Jadi kalau kita mencari 20 pemain, itu nggak sebulan 2 minggu, Pak. Kenapa? Nah, makanya carilah pemain-pemain yang umur 14, 16. Kalau udah 10 tahun, dia umur 20. 20 itu kan golden age. Tapi kita pemain kita lumayan kok. Apa namanya? Membeli pemain itu dari sekarang, Pak. Kalau kita mau ikut 2030, umpamanya 2020 kan nggak kayak tahun 2000. Kalau nggak bikin dari sekarang, nggak bisa berhasil juga. Berarti perlu direktur teknik yang bagus. Jadi si mentah-matah. Direktur teknik itu dia nggak ikut campur. Direktur teknik itu kepada mereka itu binaan. Menyiapkan. Dia bikin konsep, bikin program latihannya begini untuk anak 14, 16, 19. Gitu. Kalau di tim nasional itu bukan urusan teknik, udah urusan pelatih, Pak. Jadi di sini suka ada yang salah, seperti umpamanya bidang apa ya namanya ya, bidang lupa sih namanya bidang itu. Di sini yang megang pelatih bukan, di sana di luar negeri itu yang megang dokter, profesor, atau jadi kalau apa pemain sama pelatih sama saya pelatih bapak mau di pasar, bidang itu bilang ada di pasar. Ini kurang fit. Jadi yang dibilang itu tadi bukan soal tekniknya, tapi soal kesehatan tubuh. Fisik juga berpengaruh. Ya, saya itu beberapa pelatih yang bagaimana? Apa 1%? Jadi bukan pelatih. Bang, abang setuju nggak tim pelatih kita sekarang, ya timnya ya, itu apapun yang terjadi, kita selesaikan Piala Dunia dan mereka tetap di dalam posisinya, tidak usah bongkar pasang lagi, gitu. Setuju? Saya setuju ya. Cuman kasih kesempatan dia juga untuk melatih yang ini kan anak-anak kadang kan terlalu cepat, Pak. Belum apa-apa udah tim nasional kan, Pak. Bisa pegang dulu ke pelan-pelan, Pak. Atau asisten dulu di tim nasional berapa lama, 3, 4, 5 tahun, supaya dia tahu gimana sih. Kadang-kadang saya begini, kita latihan 1,5 jam, cuma Bapak ukur bener habis lagi kan ada ketawa-ketawa, minum-minuman, jalan-jalan, gitu. Jadi kalau kita suruh dia main 60 menit habis dia tuh, Pak. Kalau kita di luar negeri, kalau di luar negeri latihan 1 kali 1,5 jam, Bapak itu dia bisa main 2 jam. Tapi 1,5 jam tuh
apa konsisten terus. Istirahat, ya istirahat. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pelatih kita. Kadang-kadang pelatih kita santai dulu. Baik, Bang Rahim, diskusi kita cukup menarik dan nanti ya waktu yang tersisa ini tinggal sebulan lagi. Semoga pelatih Klepot dan tim asisten pelatihnya benar-benar bisa menyiapkan dan ada keberuntungan juga buat kita. Amin. Sehingga kita bisa lebih mudah melawan Australia di kandangnya di Sydney sana. Dan jangan lupa juga pemirsa bahwa ada potensi 10.000 warga negara Indonesia akan datang ke stadion di Sydney dan itu akan menjadi pemain ke-12 yang memberikan semangat dan tempur dari timnas kita. Mudah-mudahan, semoga. Baik, kita sudahi perbincangan kita pada kesempatan kali ini dan kita sambung nanti di waktu mendatang. Dan salam sepak bola, sukses untuk timnas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.